Halo anak-anak, kembali lagi bersama saya Pak Nikolas. Ya, kali ini kita tidak bertemu di pembelajaran kelas pada biasanya, tapi kita bertemu di Katakomen Baptis. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai gereja sebagai umat Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita buka dengan doa. Semuanya mengambil sikap yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena rahmat yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Bantulah kami agar dapat lebih mengenal-Mu dalam pembelajaran Katakomen ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, di sini siapa yang suka berkumpul? Coba angkat tangan. Entah itu untuk bermain, entah itu untuk belajar, dan untuk lainnya. Tapi dalam masa pandemi ini kita tidak boleh berkumpul dulu ya. Entah itu untuk bermain, entah itu untuk belajar, entah untuk yang lainnya, kita tidak boleh berkumpul dulu untuk mencegah COVID-19 semakin menyebar. Tapi pada biasanya kita ini suka berkumpul. Kita suka bermain bersama teman, belajar bersama teman, entah itu di les, entah itu kita cuman kumpul-kumpul di kelas doang untuk belajar. Kita berkumpul itu mempunyai satu kesamaan. Contohnya kita sama-sama mau belajar nih. Ada 5 orang sama-sama mau belajar, kita kumpul bareng. Itu kita ada satu tujuan yang sama di situ. Lalu kita juga akan disatukan dengan komunitas yang lebih besar ketika sudah masuk ke dalam perkumpulan itu. Contohnya kita pengen les. Lesnya di tempat mana nih, misalnya di satu tempat, itu tempatnya sudah besar atau tempat yang masih kecil, kita akan berkumpul di komunitas itu. Kita akan jadi satu komunitas di tempat les tersebut ketika kita masuk ke perkumpulan itu. Nah, anak-anak, ini agak sedikit melenceng, tapi ini penting saya jelaskan. Gereja dan gereja. Ada sedikit perbedaan antara gereja menggunakan huruf G besar dan gereja menggunakan huruf G kecil. Gereja menggunakan huruf G besar itu berarti sebagai umat Allah, sebagai ya kita-kita ini sebagai umat. Itu diartikan gereja universal. Dan gereja menggunakan G kecil itu berarti untuk bangunan gereja yang seperti di sini gereja katedral, terus di gereja-gereja lain-lainnya. Tapi ada satu perbedaan. Ada satu pengecualian. Ketika menggunakan kata gereja di awalan, itu pasti huruf besar. Maka perhatikan kalimat selanjutnya apa. Itu aja perbedaannya. Sisanya sama. Kalau kalian menemukan tulisan gereja di tengah-tengah kalimat, kalau menggunakan G besar, itu berarti kita ini ya, umat Allah ini. Sedangkan kalau kalian menemukan huruf gereja menggunakan G kecil, itu berarti bangunan. Jangan sampai salah ya. Anak-anak, sekarang kita masuk ke intinya. Apa sih gereja sebagai umat Allah? Gereja itu tidak dipahami sebagai kaum imam atau bersifat piramidal. Bersifat piramidal itu yang ini anak-anak. Ini, gereja piramidal itu yang ini. Ini gereja piramidal. Ini zaman dahulu tuh ini. Gereja piramidal. Tapi sekarang gereja itu dipandang sebagai kesatuan. Kesatuan berarti mereka bersatu kan. Nggak ada yang di atas, nggak ada yang di bawah. Tapi semuanya saling melengkapi. Inilah gereja yang sekarang. Model persekutuan. Kesatuan umat. Di tengah-tengahnya berpusat pada Kristus itu sendiri. Jadi, gereja tidak lagi dipahami sebagai hanya kaum-kaum beriman saja, kaum-kaum imam, kaum-kaum yang bersifat hierarkis saja. Tapi gereja sekarang dipahami sebagai kesatuan iman kita kepada Yesus. Itu gereja model umat yang sekarang, persekutuan umat yang sekarang.
Siapa sih umat Allah? Semua orang Katolik itu umat Allah. Semua orang yang beriman Katolik adalah umat Allah. Karena kita dalam pembelajaran katekemen baptis Katolik, ya semua orang beriman Katolik adalah umat Allah. Kita ini yang sudah dibaptis menjadi anak-anak Allah, yang seperti mungkin kelas 3 sudah ingat tentang sakramen baptis. Ini saya sedikit menyerempet ke situ. Kita yang sudah dibaptis menjadi anak-anak Allah, maka kita sudah disatukan dengan umat Allah, dan kita sudah menjadi anak-anak Allah. Jadi maksudnya seperti ini. Ketika kita sudah dibaptis, kita itu sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Sudah disatukan dengan umat gereja. Gereja universal ya, gereja seluruh dunia. Kita sudah disatukan oleh gereja seluruh dunia. Maka kita itu diharapkan umat dan hierarki dapat bekerja sama untuk membangun kerajaan Allah. Jadi gini, kita yang sudah dibaptis, yang sudah menerima sakramen-sakramen, kita diharapkan dapat bekerja sama dengan imam dan kaum-kaum hierarkis lainnya, biarawan, biarawati, segala macam, itu untuk membangun kerajaan Allah. Membangunnya seperti apa? Dengan cara masing-masing. Banyak cara. Lalu, Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah kita yang sudah dibaptis disebut gereja. Ya, kita disebut gereja karena tubuh kita adalah gereja. Gereja tidak lagi identik dengan kaum imam, tetapi lebih kepada iman akan Yesus. Jadi, kaum imam itu kaum hierarkis, bukan hierarkis lagi, bukan identik pada kaum hierarkis lagi, tetapi lebih identik kepada iman kita akan Yesus. Lalu, umat awam dan kaum hierarki memiliki kedudukan yang sama. Kita dengan kaum hierarki itu memiliki kedudukan yang sama, memiliki martabat yang sama di hadapan Allah. Umat dan kaum hierarki diharapkan dapat bekerja sama untuk membangun kerajaan Allah. Membangunnya dengan bagaimana? Banyak cara. Kaum awam itu dapat menjadi katekis, kaum awam itu dapat menjadi pemimpin ibadat yang ini ya, yang biasa di lingkungan. Lalu masih banyak lagi. Kita diajak untuk ikut terlibat untuk membangun gereja Katolik bersama dengan kaum hierarki, sama seperti yang di atas. Oke, anak-anak, pelajaran pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berdoa penutup, semuanya mengambil sikap yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah membimbing kami sampai akhir pelajaran. Berkatilah kami agar dapat menjadi umat-Mu yang baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa semuanya. Dadah.